Oke bro, pada kesempatan kali ini di sini kita akan melakukan unboxing. Yaps, ini ya. Jadi kita akan unboxing ini. Ah, Jadi ini adalah salah satu perangkat yang aku beli dah lama teman-teman sebenarnya. Jadi dulu itu memang di sini sebenarnya tak tujukan untuk data center ya sebenarnya teman-teman. Jadi data center untuk komputer yang lama itu gitu ya. Yang lama yang dulu pernah aku bahas juga di sini gitu ya. Dimana di situ itu satu CPU itu nanti akan ada lebih dari satu hard disk teman-teman, atau ada 4 lah maksimal 4 HDD, dan itu kan membutuhkan daya atau daya listrik ya, daya listrik yang stabil teman-teman. Sedangkan untuk power supply yang sebelumnya itu kan memang itu power supply bawaan casing, dan casing itu ada casing murah, sehingga di situ ya kita nggak bisa ini ya, tidak bisa menggantungkan itu daripada nanti malah merusak hard disk ya. Apalagi itu lebih dari 4 teman-teman, lebih dari satu ya, lebih dari satu. Dan itu juga udah pernah kita coba 2 itu ya teman-teman, dan itu kayaknya sudah ini ya, sudah kayak nggak kuat itu ya teman-teman, sehingga di situ sempat kita copot untuk VGA-nya ya, GPU-nya. Nah, oke, jadi itu tadi teman-teman, tapi ternyata itu ada sesuatu yang lain gitu ya, sehingga planningku untuk membuat data center itu jadi gagal gitu ya teman-teman. Jadi ada satu hal di mana komputer itu digunakan untuk sesuatu yang lainnya yang juga penting teman-teman di situ. Ternyata jadi ketika kita sudah alihkan gitu ya, kita alihkan ke kebutuhan itu gitu ya teman-teman, itu ternyata komputer dia mengalami kerusakan teman-teman, dan itu akan kita taruh di pembahasan terpisah ya teman-teman. Jadi itu berkaitan dengan komputernya itu dia tidak mau nyala, tidak mau ngedeteksi dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga udah eksperimen dengan RAM, dengan power supply juga dites dan lain sebagainya teman-teman. Dan ya kalian bisa lihat nanti ya di videoku yang lain gitu ya. Di sini kita fokus ke unboxing. Kenapa? Karena ya itu tadi kita butuh untuk ini gitu ya. Jadi di sini sepertinya ini akan kita akan unboxing, kita buka teman-teman, dan kita akan gunakan gitu ya komputer itu gitu ya. Sehingga ya mau gimana lagi teman-teman, karena terkadang ya seperti inilah. Ini untuk MAGA 550PN ini tuh merupakan ini ibarat kata kalau PSU yang sebelumnya itu dia adalah early atau entry ya, entry level gitu ya. Di sini tuh menengah ya teman-teman ya, menengah. Jadi bukan yang tinggi banget, menengah. Jadi untuk harganya juga dia kisaran menengah ya di sini. Dulu aku belinya itu sekitar 500 kalau nggak salah, 500.000 di sini. Mungkin sekarang ya aku nggak tahu ya sekarang berapa gitu ya. Tapi di sini itu dulu ini 550-an. Oke, kita akan coba cek, kita cek ya, kita cek di marketplace. Kira-kira sekarang itu berapa harganya? Oke, kita coba untuk lihat teman-teman di sini untuk harga di marketplace. Ternyata rata-rata dia 600.000, ini hampir 700 teman-teman. Berarti di sini ada peningkatan ya, teman-teman, peningkatan untuk harga ini gitu ya, harga perangkat ini, produk ini gitu ya, teman-teman, dari yang aku dulu itu beli. Jadi ya terkadang itu seperti itu ya. Kadang kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah ketika kita beli di momen tertentu gitu ya, teman-teman. Dan ini kalau kalian ini udah hampir ada yang 700, tapi di sini rata-rata 600.000 ke atas ya. Dan ini yang 500 ribuan ini pun juga kayaknya udah dibuka nih teman-teman, kayak gitu. Dan ini tuh bukan modular, jadi bukan yang tipe modular yang jelas teman-teman. Jadi tipenya itu dia yang kayak kabel seperti biasa di situ. Ini ada beberapa kabelnya yang ada di sini teman-teman. Ya kita lihat aja ya, karena aku belum lihat juga, belum buka juga di sini teman-teman. Dan ini sudah 80 plus bronze teman-teman. Ya 550 watt ini, lupang ini 550 watt, tapi punya aku cuma 450. Ini 550 watt itu adalah maksimal yang bisa ditahan ini gitu ya teman-teman. Artinya kalau misalnya kebutuhan dari komputer kalian atau PC kalian itu di bawah ini, jadi kadang itu kan cuma 350 gitu, it's fine. Yang dipakai itu cuma itu gitu teman-teman. Jadi 550 itu adalah batas atasnya. Jadi batas maksimalnya yang bisa ditampung di sini 550 watt gitu ya teman-teman. Bukan berarti di sini 550 watt itu dia harus ini gitu ya. Jadi harus membeli ini langsung 550 watt, enggak juga gitu ya. Karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan PC teman-teman semuanya. Oke, gitu ya teman-teman di sini. Oke, dan ini adalah yang di belakangnya. Itu di sini ada beberapa pengaman ya memang teman-teman. Jadi di sini kalau untuk yang kelas menengah kayak gitu memang ini sudah ada pengaman dari sirkuit ya, termasuk konslet ya teman-teman. Konslet, terus ada kelebihan OTP protection dan lain-lain. Pokoknya protection ya, sirkuit protection di sininya gitu ya. Dan selain itu di sini kalau kalian lihat ini untuk spesifikasi dari AC inputnya ini standar ya, di sini 100 sampai 240 volt, dan di sini untuk DC outputnya ya segini teman-teman kira. Oke, sehingga di sini ya kalian bisa lihat sendiri ya, kira seperti inilah. Dan berbagai macam sertifikat dan lain sebagainya, karena aku juga biasa sebenarnya teman-teman. Jadi ini sih untuk MSI ini sudah biasa tak pakai ya teman-teman. Jadi kalau untuk motherboard itu aku biasanya kalau motherboard ya aku bilang ngambilnya MSI teman-teman untuk motherboard. Terus untuk ya ini baru ini teman-teman ya, karena untuk power supply itu sebelumnya itu aku lebih
lebih ke Corsair ya teman-teman. Tetapi pas waktu itu tuh untuk Corsairnya itu habisan teman-teman, jadi kehabisan stok ya pas waktu itu gitu ya, sehingga ya sudah kita belinya yang MAG ini gitu ya teman-teman gitu. Dan ini harganya cenderung lebih murah gitu ya teman-teman, lebih murah dari itu. Dan ya udah bronze ini sebenarnya kalau misalnya gold ya udah bagus, tapi apalagi yang modular gitu ya. Kalau yang modular itu bisa mengurangi kabel yang berserakan teman-teman, jadi kabel yang tidak dibutuhkan ya modular gitu ya, jadi bisa tidak dipasang gitu ya, jadi tidak harus semua dipasang. Sedangkan kalau untuk yang tidak modular atau yang biasa gitu, yang biasa kayak gitu ya sudah kabelnya sudah sudah dipasangkan gitu ya tetap kayak gitu. Dan di sini tuh ini ada, nah kalau untuk PSU yang kita miliki sebelum yang bawaan dari CPU tersebut ya, bawaan dari casing ya, itu dia tidak ada tombol powernya ini gitu ya teman-teman. Sedangkan di sini untuk ini gitu ya, ini tuh ada tombol power gitu ya, jadi kita bisa mematikan ini gitu ya, jadi ada tombol power on off-nya di power supply-nya. Oke teman-teman, seperti itu. Dari segi teknisnya di sini jujur aja aku kurang menguasai, sehingga di sini kita kita fokus ke unboxing saja. Isinya kayak apa sih sebenarnya gitu. Dan ya di sini kita langsung buka teman-teman, dan padahal ini udah jadi 700 ya, kita bisa jual sih sebenarnya, tapi ya itu teman-teman, jadi ya sudah nggak apa-apa karena memang peruntukannya untuk itu ya, untuk usaha gitu ya. Apakah memang benar di situ untuk PSU-nya gitu ya? Ya aku juga nggak tahu gitu ya teman-teman ya, kita coba dulu ya, walaupun sebenarnya kalau coba, soalnya kalau misalnya aku mau mencoba yang lain, misalnya mau menggunakan PSU yang ada di komputer yang sudah terpasang yang masih normal, takutnya kalau misalnya nantinya dipakai ya, itu malah nanti jadi bermasalah gitu loh, itu nanti keluar biaya lagi gitu teman-teman, keluar biaya lagi. Dan aku udah nggak punya ini ya, soalnya kalau misalnya di sini sebenarnya aku agak eman-eman juga gitu ya di sini untuk itu ya, karena di sini memang udah ditujukan, ini udah lumayan, ini menurutku ini mahal teman-teman untuk yang ini tuh. Jadi di sini tuh untuk data center, jadi kalau misalnya di sini tuh dipakai itu ya tidak sembarangan ya, jadi kalau misalnya ini nanti dipakai udah rusak kayak gitu kan, jadi waduh, misalnya pas ini nggak dijaga dengan baik misalnya kayak gitu, atau pas tiba-tiba listrik mati dan lain sebagainya, tiba-tiba mati, walaupun ini udah ada protektornya ya, ini tadi udah ada teman-teman, udah ada circuit protectionnya, tetapi tetap aja teman-teman ya, di sini kalau misalnya ada kerusakan itu kan emang juga gitu ya. Jadi aku sempat mau coba, yang apakah ini tak belikan yang agak murah-murah gitu ya teman-teman, seperti itu gitu, tapi di sini ya udah nggak ada budget teman-teman. Udah nggak ada budget, sehingga ya sudah lah. Aku juga penasaran soalnya di sini, makanya di sini kita buat konten sekalian gitu ya, apakah di situ PSU, nah kalau misalnya di situ PSU-nya itu ternyata bermasalah, yang menyebabkan permasalahan terjadi, berarti ini bisa dijadikan sebagai ya ibarat kata ini penelitian lah ya teman-teman ya, ini penelitian ya, bahwa hal itu bisa terjadi dan itu real nyata teman-teman, kalau misalnya di situ benar-benar untuk PSU-nya itu adalah akar penyebabnya gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, kita ini udah buka teman-teman tuh ya, kita udah buka tuh, aduh bismillahirrahmanirrahim ya, ya sudah dibuka teman-teman ya, sudah dibuka plastiknya, ya sudah teman-teman. Oke ya, beginilah teman-teman ya, pengorbanan itu seperti inilah. Aduh, my asset teman-teman. Ini bukanya dari sini ya. Oke, ini dari sini teman-teman, jadi kita perlu buka full ini. Kita bisa buka full. Oke, kita lihat kira-kira apakah yang ada di sini. Oke, bukanya. Nah, oke, nice. Oke, dari sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini dia. Wah, sudah dibuka. Kira-kira seperti apa? Sing. Wah, ya seperti ini teman-teman, seperti pada umumnya, tetapi di sini memang cukup berat ya teman-teman, di sini ya menunjukkan build quality-nya si MSI MAG A5. Ini ada dua versi sebenarnya, 550 sama 650, tapi aku ambilnya 550. Kalau 650 mungkin agak sedikit lebih mahal ya teman-teman ya gitu. Dan ini adalah panduannya. Nah, ini ada konektivitasnya di sini. Kenapa kok ini kayak pisah? Apakah ini benar ini European Union Regulator Notice? Oke, ya bahasanya bahasa Eropa nih. Ini ada banyak sekali. Berarti ini biasanya kayak gini tuh menandakan area distribusinya tuh teman ya. Distribusinya ini udah kemana-mana ya. Di sini ada Czech, Danish, Croatian, Bulgaria, Prancis, Inggris nih. Oke, EU ya teman. Karena Indonesia juga dia makanya EU ya. Ini ada important information di sini. Ini terdapat multibahasa ya. Multibahasa teman-teman di sini seperti biasa ya. Kayak gini. Jadi, sebenarnya cuma satu ini, cuman ini multibahasa teman. Ada bahasa India juga nih. Dan mungkin nanti ketika ini sudah kalau misalnya nanti oke ya di sini teman-teman. Ini kita perlu stabilizer ya teman-teman, seperti itu untuk menjaga agar ini tetap awet. Kalau UPS itu teman-teman, kalau UPS itu ya itu teman-teman, jadi memang harganya itu agak lumayan gitu ya teman-teman, dan itu juga dia bisa menjadi pengaman kalau misalnya terjadi tiba-tiba listriknya mati kayak gitu teman-teman, sehingga tidak langsung kena ini gitu ya. Nah, tetapi teman-teman untuk UPS sendiri itu kan ada baterai ya, kalau misalnya baterainya udah habis itu dia bakalan kita perlu ngisi lagi gitu ya. Dan kalau misalnya pakai yang model kayak aki gitu ya teman-teman ya, kita perlu isi gitu sih. Kalau modelnya yang ada baterai lithium ya kalau nggak salah ya, itu juga ada yang model lithium juga yang harganya lebih mahal gitu ya. Nah, itu biasanya bertahan beberapa tahun gitu ya, dan kalau misalnya udah aus diganti biasanya ya. Ini kabel power, jadi kita dapat kabel power, coba ke white ya, kita dapat kabel power kayak gini, alright. Terus di sini ternyata kabelnya ada di sini, dan ternyata kabelnya hitam kayak gini, dan wih,
Oke, sebentar. Ini nah, ini dia teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau aku belum pernah beli yang modular, teman-teman. Modular biasanya kisaran harganya lumayan ya, 1 jutaan ke atas, teman-teman. Modular, dan itu lebih rapi sebenarnya. Kalau untuk yang kayak gini, nah ini udah ada ini ya, teman-teman ya. Ini benar-benar di packing sedemikian rupa gitu ya, teman-teman. Biar aman. Ini dia. Jadi kita dapat ini dia teman-teman. Jadi ini udah ada logo MS itu kayak gini teman-teman. Dan ya seperti ini. Ternyata kabelnya ini ya sama kayak yang ini ya teman-teman ya. Kabelnya kecil-kecil, tipis-tipis kayak gini. Dan ini yang ada jaring-jaringnya itu cuma satu gitu ya, satu. Saya kira itu semuanya ya teman-teman. Jadi kayak yang di Corsair gitu ya. Di Corsair itu semuanya ada ininya teman, pelindungnya gitu ya. Sehingga di sini lebih aman gitu ya. Ternyata di sini yang ada pelindungnya itu yang ini, yang kayaknya yang utama deh. Yang utama dia itu ke CPU teman-teman. Yang ini gitu ya. Enggak ya, iya bener yang ini tuh sampai di sini doang. Dan ini ternyata kecil-kecil ya. Di sini aku kira ini kayak enter ya. Ya mungkin karena harganya segitu kali ya. Kipasnya lumayan teman-teman, dan itu di situ kelihatan nggak ya? Itu kelihatan sirkuitnya. Jadi modelnya itu kipasnya ada di bawah ya. Jadi bukan di samping tapi di bawah. Sebenarnya ini agak kurang cocok kalau di casing yang itu gitu yang kita bahas ya. Kita bahas di ketika kita bahas kerusakan ya. Jadi ini cocoknya di casing CPU yang modern ya teman-teman. Yang dia itu untuk keluarannya itu ada di bawah gitu ya, atau di bawah ini gitu ya, di bawah teman-teman. Ya kayak si ini ya, si punya aku ini yang Digital Alliance ini teman-teman. Nah itu dia kan di bawah ya teman-teman. Jadi keluarannya kalau untuk yang zaman dulu kan memang di samping di samping sini gitu ya, sehingga keluarnya di belakang gitu ya. Ini jadi di bawah kayak gini loh. Jadi wah ini nanti akan ke arah ini ya ini gitu ya. Jadi iya teman-teman di sini ya. Oke, wah ini soalnya kalau misalnya kita paksakan ke situ, ini mesti nanti bakalan dia ke arah prosesor gitu ya teman-teman ya, ke arah prosesor di sini. Soalnya di situ untuk casingnya itu tuh sebenarnya di sini di belakang teman-teman di sini ya. Oke ya, seperti itulah teman-teman. Dan ini nanti tipis-tipis kayak gini men, ngeri ya ternyata. Oke lah ya. Oke, berarti aku tidak rugi ya teman-teman. Berarti bener ya. Soalnya kalau misalnya di sini untuk PSU-nya itu PSU yang benar-benar bagus ya, bagus banget itu kayaknya eman-eman kalau di komputer itu. Oke, selanjutnya di sini kita dapat oke, sudah ya, sudah itu doang teman-teman di situ. Ini ada rangka plastika dan sebagainya untuk pelindungnya. Dan ya biasa ya ada silika gel di sini agar tidak jamuran gitu ya, biasanya untuk kabel-kabel ya. Tapi di sini kok kayak kelihatan agak udah ada jamur ya teman-teman tuh. Kalau kalian lihat di sini, ini kayak udah ada jamuran gitu ya teman-teman. Jadi kayak silika gelnya itu dia tidak berfungsi. Oke, ya tapi mungkin karena kelamaan ya. Makanya kayak gitu perangkat kayak gini memang harusnya lebih cepat ya. Jadi ini diproduksi langsung di konsumen dan sebagainya gitu ya, cepat ya. Harusnya sih teman-teman. Dan ini untuk kabel powernya ya 3 kayak gini. Dan kita dapat ya ini dia. Jadi untuk bautnya ini ada 4 doang untuk bautnya teman-teman, ternyata ada 4 doang. Dan apakah ini kompatibel? Kayaknya kayak nggak kompatibel dengan casingnya itu gitu ya teman-teman di sini. Itu cuma ada 4 doang. Ini modelnya di bawah gitu ya. Oke deh, nanti kita pikirkan lagi gitu ya, apakah perlu alternatif lain gitu ya di situ. Yang jelas ya sudah teman-teman, kira-kira seperti inilah. Di sini kita pasang gini, kita biasanya kayak gini teman-teman kalau aku. Jadi untuk yang sisa-sisa kayak gini tetap aku kumpulkan kayak gini. Kalau sewaktu-waktu ada apa-apa misalnya kerusakan kayak gitu ya, kita bisa garansikan sih gitu. Dimensinya segini. Nah ini ada ini ya teman tuh. Dia itu untuk SATA ya, untuk SATA dia ada 5 teman-teman. Tuh kan, ada 5 tuh untuk SATA-nya. Terus ini untuk patanya ada 4 pin ya. Terus ada FDD ini 1, PCIe-nya 2, terus untuk CPU-nya 1, motherboard-nya 1. Oke. Ternyata ada untuk ini ya. Jadi ini yang molek ya teman-teman, patah itu biasanya yang ini. Yang biasanya kalau misalnya kalian mau ke kipas itu ada 2. Yang paling penting adalah yaitu tadi ya, yang SATA-nya itu teman, SATA-nya ada 5 sih. Jadi udah cocok sebenarnya. Sebenarnya udah cocok kalau misalnya untuk data centeran lah ya teman-teman, seperti itu untuk naruh hard disk. Jadi biar hard disknya itu dia kalau misalnya kita mau akses sesuatu itu bisa langsung ke situ gitu ya. Oke ya. Oke, seperti itu men. Kira-kira seperti ini aja teman-teman untuk unboxingnya, karena aku memang ini tidak terlalu ke ini ya, spesialis di sini di power supply. Jadi ya seadanya saja, karena di sini memang kita butuhkan ya. Jadi kita butuhkan sehingga di sini ya kita review saja di sini teman-teman. Jadi berbagi pengalaman kira-kira seperti itu. Nah kira-kira nanti apakah ya bagaimana kualitasnya dan sebagainya ya, biasanya kan kita review sambil berjalan gitu ya. Kayak di sini ya, kayak di sini yang kita pakai teman-teman di sini. Aku udah bisa bilang untuk Corsair ini ya, untuk Corsair power supply ini udah bertahun-tahun ya aku pakai teman-teman. Termasuk yang satunya yang dulu yang sebelum ini gitu ya, Corsair itu masih alhamdulillahnya ya masih awet, walaupun itu digunakan lumayan sering ya teman-teman ya, untuk komputernya lumayan sering digunakan tetapi awet, dan kita bisa
merekomendasikan di situ untuk Corsair sendiri gitu ya, untuk power supply teman-teman gitu. Sedangkan untuk MSI ya power supply di sini kita baru mencobanya ini gitu ya, seperti itu. Apakah kira-kira nanti akan ada permasalahan gitu ya ketika kita menggunakannya sambil berjalan ya, karena kita menggunakan sehari-hari, kita tidak review secara khusus ya teman-teman. Jadi apa yang kita tampilkan di sini, unboxing dan sebagainya, itu biasanya kita pakai sendiri gitu ya teman-teman, kayak gitu sih. Jadi yang kita pakai saja. Jadi makanya kenapa kok itu ada banyak sekali dan tidak power supply doang dan sebagainya gitu. Karena kita bukan reviewer yang khusus kayak gitu, yang misalnya pas di review dikit, entah itu review seperti apa, habis itu nanti dilempar misalnya dijual lagi gitu ya teman-teman, ataupun nanti ataupun dipinjemi gitu ya, misalnya dipinjemi brand gitu ya teman-teman. Nah kita lebih ke arah ini gitu ya, jadi kita harus pakai ini teman-teman. Nah makanya tidak bisa langsung review di sini, kita harus bilang oke ya enggak juga gitu ya, nggak bisa kayak gitu juga. Nah tetapi di sini ya lebih ke pemakaian. Jadi kalau misalnya di dalam waktu lama nih, apalagi dalam waktu lama di sini kita pakai oke dan jarang ada permasalahan, nah itu udah sangat recommended gitu ya teman-teman di situ. Dan ya salah satunya itu yang kita udah kita bahas ya teman-teman ya, walaupun di pembahasan yang kadang itu tak campur, nanti bukan pembahasan khusus, tapi ya seperti itulah. Kita tutup dulu. Oke, kita langsung cobain teman-teman untuk MAG ini ya. Jadi ini baru kali ini di sini aku memakai PSU ya, power supply dengan merek si MSI ini gitu ya. Kalau untuk motherboard MSI sudah ini ya. Jadi kalau untuk aku pribadi di sini ini udah tak pakai bertahun-tahun dan no complaint. Jadi ya belum ada ya teman-teman ya. Tapi yang jelas di situ aku bisa merekomendasikan di MSI itu untuk motherboard ya, karena itu udah tak pakai sendiri. Sampai dari yang motherboard MSI Arctic sampai yang MSI apa ini yang untuk Intel generasi ke ini yang biasa teman-teman. Kalau untuk yang satunya kan yang gaming ya, gaming Arctic, walaupun sebenarnya tidak ditujukan untuk gaming kayak gitu, tapi adanya itu yang murah itu pas waktu itu gitu ya teman-teman. Jadi aku bilang targetnya yang murah, yang kira-kira ya tidak terlalu murah banget dan ya pas-pasan lah kayak gitu, dan ternyata ya masih oke gitu ya. Dari segi port-portnya dan lain sebagainya tidak ada permasalahan, dan termasuk untuk SATA terus dan yang berkaitan dengan input outputnya lah ya teman-teman, itu aman. Dan sama yang ini motherboard juga aman gitu ya, MSI ya teman-teman, seperti itu. Kalau untuk yang ini yang akan kita pasang ini kan motherboardnya adalah Asus ya teman-teman, itu juga oke gitu ya untuk Asus gitu ya, walaupun itu ada beberapa ya itu karena udah ini juga ya, udah lama banget, udah usang dari dulu, dan itu dulu itu turnovernya tinggi banget teman-teman untuk yang itu tadi ya, untuk komputer itu. Karena dulu itu memang tak gunakan untuk transfer data itu ngeri banget ya, karena dulu aku kena usaha untuk itu ya, untuk yang intinya ke transfer data teman-teman. Jadi kita cetak data terus gitu ya, jadi itu akan melalui port itu, dan untuk portnya mungkin beberapa ada yang bermasalah, tapi masih bisa gitu ya teman, seperti itu. Karena memang itu pemakaiannya besar banget, dan itu kalau misalnya kita bilang kita hitung-hitungan balik modal atau enggak, ya udah balik modal banget itu ya teman di situ dulu ya teman, jadi waktu itu gitu ya, gitu bro. Oke nice, semoga bermanfaat teman-teman untuk ini, untuk pembahasan kita kali ini tentang si MAG 550 PM. Kita unboxing ya, ini kita fokus ke unboxing, dan kalau misalnya di sini kalian nonton di video yang itu yang kita langsung bahas itu, kalian bisa lihat apakah itu akan berhasil atau enggaknya gitu ya ketika kita pakai ini gitu ya teman-teman, ke PSU nya. Kalau untuk berhasil ya berarti oke gitu ya, ternyata permasalahannya di power supply nya. Kalau enggak ya entahlah, masih belum ini ya, mungkin akan bersambung gitu ya. Dan untuk kesimpulan lainnya mungkin nanti akan bisa menyusul di pembahasan selanjutnya gitu ya, biasanya kayak gitu, tidak bisa langsung, karena memang itu semua itu dari pengalaman ya teman-teman, dari pengalaman experience. Jadi kita experience sembari kita langsung buat konten kayak gitu teman-teman, jadi ya didokumentasikan ya, ibarat kata kayak penelitian itulah ya teman-teman, kayak gitu bro. Oke nice, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, di sini materialnya solid banget men, dan ini adem, kelihatan adem banget ya teman-teman. Di sini kelihatan adem tuh, di sini ini nggak ada ini ya, jadi ada satu di samping situ sama ini teman-teman di belakang ya teman-teman, jadi ada, dan ya ini ada panduannya di sini ada panduannya ternyata, wes mantap ya. MAG tuh berarti dia tuh ke sini ya, dia kayak gini loh ya berarti kan ini kan ke sini ya, berarti kan di sini kayak gini tuh, berarti segini, padahal di casing punya aku itu yang atas itu dia tidak bolong ya